Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan syarah penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan malam hari ini kita masuk hadis yang ke-41. Kita baca hadisnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-haditsul hadi wal arba'un. Hadis yang ke-41. An Abi Muhammad Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhu maqala. Dari Abu Muhammad, namanya Abdullah, putra dari seorang sahabat yang mulia Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku datang dengannya, atau mengikuti syariat yang aku bawa. Ya, haditsun hasan sahih. Rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Kata Imam Nawawi, hadis ini derajatnya hasan sahih. Kami riwayatkan dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang baik. Sebelum menjelaskan tentang kandungan hadis ini, beliau mensyarah atau menjelaskan tentang biografi perawi, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As. Kata beliau, Abdullah bin Amr ibn al-As minal mukthirina riwayatan lil hadis. Abdullah bin Amr ibn al-As ini termasuk di antara orang-orang atau sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu kana yaktub. Karena Abdullah bin Amr ibn al-As itu tugasnya adalah menulis, ya, mencatat atau menulis hadis-hadis yang beliau terima. Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yabituhu ala hadha wa biqaulihi la a'lamu ahadan aktsaru haditsan minni ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma fa innahu kana yaktubu wa la aktub. Kata beliau, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, aku tidak mengetahui ada seorang yang lebih banyak meriwayatkan hadis setelah aku, ya, daripada aku, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Karena Abdullah bin Amr itu menulis hadis, sedangkan aku, kata Abu Hurairah, itu tidak menulis hadisnya. Artinya lebih banyak periwayatan dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Tidak disebutkan di sini. Kalau kita lebih lanjut berbicara tentang Abdullah bin Amr ibn al-As, ini ada yang unik, di mana jarak antara dia dengan bapaknya sekitar 10 sampai 11 tahun. Bayangkan, anak sama bapak umurnya kacek 10 tahun atau 11 tahun. Berarti Zuhad umur berapa itu? Amr bin al-As. Iya, umur 9-10 tahunan. Iya. Dan ini bagi bangsa Arab hal yang biasa. Bukan menjadi suatu aib ketika ada seorang yang menikah di usia yang sangat muda. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia yang muda,
Tidak ada orang Arab ketika itu, bahkan yang paling benci kepada Nabi SAW sekalipun, sekelas Abu Jahal, sekelas Abu Lahab, atau orang-orang munafik yang lain, tidak menjadikan pernikahan Nabi dengan Aisyah sebagai bahan ejekan. Nggak ada yang pakai itu. Cuman orang-orang sekarang saja yang digunakan sebagai bahan ejekan untuk menghina Nabi SAW. Nabi pedofil, Nabi ini sukanya sama anak kecil dan lain sebagainya. Itu baru orang zaman sekarang. Orang-orang zaman dulu nggak ada yang menggunakan itu untuk mencaci maki Nabi. Padahal orang-orang kafir Quraisy, mereka itu senantiasa mencari celah. Ada kesalahan Nabi sedikit, bukan kesalahan ya, ada celah yang bisa digunakan untuk menjelek-jelekkan Nabi, mereka pasti pakai itu. Pasti dipakai sama orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy. Tapi ternyata nggak ada yang pakai pernikahan Nabi dengan Aisyah umur 9 tahun itu tidak ada yang mencela Nabi dari sisi situ. Nah, ini menunjukkan bahwa itu hal yang lumrah, hal yang wajar di zaman tersebut. Baik, kita baca penjelasan hadis ini. Nabi SAW mengatakan la yu'minu ahadukum. Kalau terjemah literalnya, letterleknya, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Berarti kalau tidak beriman ini statusnya apa? Kafir. Ya, tidak beriman berarti kafir. Tapi oleh Syekh Utsaimin disebutkan yakni al-imanul kamil. Maksudnya adalah tidak sempurna keimanannya. Berarti bukan dikafirkan, enggak. Tapi keimanannya tidak sempurna. Itu maksud daripada hadis Nabi tersebut. Kenapa demikian? Ini kita ringkas saja ya, karena mudah-mudahan selesai kitab ini di pertemuan sekarang. Dan kita ringkas, kenapa kok dikatakan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan kalian? Kenapa kok ditafsirkan seperti itu? Karena kata beliau, bisa jadi di satu sisi seseorang itu lebih condong hawa nafsunya daripada mengikuti syariat Nabi SAW. Tapi di sisi yang lain, bisa jadi dia masih istiqomah di atas syariatnya Nabi SAW. Maka yang seperti ini, dia bermaksiat, dia berdosa, tapi dia masih punya keimanan. Kalau dia menolak semua syariat Nabi SAW, kemudian dia mengikuti hawa nafsunya dan menolak semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, nah ini baru imannya hilang secara total. Tapi kalau cuma parsial, sebagian saja, dia lebih condong hawa nafsunya daripada apa yang dibawa Nabi SAW, maka ini tidak kafir, tapi sebagian imannya itu hilang. Ya, kesempurnaan imannya itu hilang. Ini yang dimaksud oleh beliau, kenapa kok ditafsirkan dengan tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Nah, baik, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langsung saja kita baca di sini faedah-faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Faedah yang pertama, tahdzirul insan min ayyuhakkimal aqlu awil 'adatu muqaddaman iyahuma ala ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, faedah dari hadis ini yang pertama adalah peringatan bagi manusia untuk tidak berhukum atau menggunakan akal sebagai landasan hukumnya, menggunakan adat istiadat sebagai landasan hukumnya. Dia jadikan akal dan adat istiadat, dua hal ini lebih dikedepankan daripada syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Dalam hadis ini ada peringatan untuk tidak menjadikan akal, hawa nafsu, adat istiadat itu di atas syariat Nabi SAW. Ya, dan itu berapa banyak terjadi, terutama di negeri kita. Kita lihat sebagian orang bahwa budaya, adat itu lebih didahulukan daripada agama. Ya, budaya atau adat lebih didahulukan daripada agama. Jelas-jelas budaya syirik, jelas-jelas adat istiadat yang menyimpang dari agama tetap dipertahankan. Justru yang harus menyesuaikan itu adalah Islam. Karena katanya budaya di negeri kita, terutama di Indonesia, di Nusantara, itu lebih dulu ada. Islam ini agama pendatang. Kalau yang namanya pendatang, ya harus menyesuaikan dengan tempatnya. Maka Islam yang menyesuaikan dengan adat, dengan budaya. Nah, ini pemikiran orang-orang yang rusak, ya, orang-orang yang sesat.
Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua dari hadis ini, kata beliau, annahu yajibu 'alal insan ay yastadilla awwalan thumma yahkumu thaniyan. La ay yahkuma thumma yastadil. Bimakna annaka idza aradta hukma fil aqaid aw fil jawari fastadil awalan thumma hkum. Amma an tahkuma thumma tastadil fa hadha ya'ni annaka ja'altal madbu' tabi'an wa ja'altal asla aklaka wal fara' al-kitab was sunnah. Pelajaran yang kedua, kata beliau, adalah wajib bagi setiap orang untuk berdalil dulu, mencari dalilnya dulu, baru kemudian menetapkan hukumnya. Jadi urutannya itu tahu dalil, baru kemudian melaksanakan hukumnya, melakukan atau mengucapkan. Jangan kebalik, kata beliau. Ya, jangan menetapkan hukum dulu, baru kemudian cari-cari dalil yang sekiranya mendukung. Nah, ini berlaku bagi semua hal, baik dalam perkara akidah ataupun dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah. Sebelum Anda melakukan hal tersebut, meyakini hal tersebut, harus Anda tetapkan terlebih dahulu dalilnya, baru kemudian Anda yakini. Nah, inilah diantara usul atau pokok landasan ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana ucapan Imam Bukhari yang terkenal, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum engkau berucap dan sebelum engkau berbuat, harus tahu dalilnya terlebih dahulu. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Ya, ada dalil ditetapkan, baru membangun akidah di atas dalil itu. Berbeda dengan ahli bid'ah, bangun akidah dulu, baru cari-cari dalil belakangan. Yang terjadi apa? Memaksakan dalil-dalil, enggak pas, dipas-paskan. Sekiranya ini cocok untuk mendukung agenda kita. Kayaknya dalil ini pas untuk membangun akidah kita, membangun bid'ah kita. Enggak. Ya, ini diperingatkan dalam hadis ini, bahwa hawa nafsu kita itu harus mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan syariat Nabi mengikuti kemauan kita, tunduk kepada hawa nafsu kita. Nah, ini yang dimaksud dalam poin yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga, taksimul hawa ila mahmudin wa madhmum wal aslu indal itlaq al madhmum kama jaa dzalika fil kitabi was sunnah fa kullama dzakara Allah taala ittiba'al hawa fa huwa ala wajhi dzam. Lakin hadzal hadits yadullu ala anna al-hawa yanqasimu ila qismain. Dalam hadis ini ada pelajaran bahwa hawa nafsu manusia itu terbagi menjadi dua. Ada hawa nafsu yang terpuji dan ada hawa nafsu yang tercela. Tapi secara asal, kalau dimutlakkan disebutkan hawa nafsu, maka berarti yang diinginkan di situ hawa nafsu yang tercela. Karena memang hawa nafsu ini lebih dominan yang tercela daripada yang terpuji. Allah sebutkan dalam surah Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, sesungguhnya hawa nafsu itu memerintahkan untuk berbuat keburukan. Tapi bukan berarti hawa nafsu ini jelek semuanya, tidak. Ada hawa nafsu yang baik. Maka setiap kali Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, menyebutkan mereka mengikuti hawa nafsu, seperti dalam firman Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi, dan seterusnya. Dan mereka mengikuti hawa nafsu. Nah, ini dimutlakkan, enggak disebutkan ini hawa nafsu terpuji atau tercela. Nah, ini biasanya memang konteksnya, kalau Allah sebutkan hawa nafsu di dalam Al-Quran, ini pasti konteksnya tercela, hawa nafsu yang jelek, hawa nafsu yang tercela. Tapi ala kulli hal, di dalam hadis ini hawa nafsu terbagi menjadi dua, yaitu yang terpuji. Hawa nafsu terpuji, wa huwa ma kana tab'an lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawa nafsu yang terpuji adalah hawa nafsu yang senantiasa mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu hawa nafsu yang terpuji. Melok, jadi menturo norok. Ya, mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Hawa nafsunya memang settingannya kayak gitu. Nah, ini terpuji. Kemudian kalau yang tercela, kebalikan dari itu, yaitu yang senantiasa menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi punya sunnah A,
hawa nafsunya pingin B, mesti kayak gitu. Apapun yang dibawa oleh Nabi SAW, hawa nafsunya berontak. Maka ini hawa nafsu yang tercela. Kemudian yang keempat, wujubu tahkim syariah fi kulli syai' liqaulihi lima jitu bih. Kata beliau, yang keempat, wajibnya menerapkan hukum syariat dalam segala macam perkara. Ya, wajibnya menerapkan hukum syariat dalam segala macam perkara. Karena Nabi mengatakan tadi, lima jitu bihi, hawa nafsunya mengikuti syariat yang aku bawa. Berarti di situ wajib ya untuk menerapkan syariat Islam dalam segala perkara, kata beliau. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa bi kulli ma yasluhul khalq fi ma'adihim wa ma'ashihim. Dan kita tahu Nabi itu sallallahu alaihi wasallam datang untuk memperbaiki kondisi umat manusia. Jadi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita yakini itu sifatnya baik bagi umat manusia. Baik itu di dunia dan di akhirat, untuk kebaikan umat manusia di dunia dan di akhirat. Ya, Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 89, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan kami turunkan, kata Allah, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad kitab Al-Qur'an, tibyanan likulli syai', yang tugasnya untuk menjelaskan atau berisi tentang penjelasan terhadap segala sesuatu. Jadi semua perkara itu apa yang dibawa Nabi SAW baik untuk semua perkara. Kemudian lebih lanjut kata beliau, falaisa syai'un yahtajun nasu ilaihi fi umurid din awid dunya illa bayyanahu walhamdulillah. Tidak ada sesuatu apapun yang dibutuhkan oleh manusia, baik itu perkara dunia ataupun perkara-perkara agama, kecuali pasti dijelaskan oleh Nabi SAW, pasti ada hukum syariatnya di situ. Bahkan pernah kita kisahkan sampai urusan masuk WC. Ya, sampai urusan masuk WC saja dijelaskan oleh Nabi SAW. Pakai kaki kanan dulu, kemudian ketika buang hajat nggak boleh ngadep kiblat atau nggak boleh membelakangi kiblat. Bahkan mohon maaf sampai urusan cebok itu diajarkan oleh Nabi SAW syariatnya. Nah, itu semuanya ada kebaikan-kebaikan di situ. Meskipun kita nggak perlu terlalu fokus nyari kebaikannya apa, jangan tertipu. Ustaz, apa manfaatnya Nabi itu, syariatnya Nabi itu kok nyuruh kita masuk WC pakai kaki kanan? Kenapa kok nggak pakai kaki kiri? Kenapa kok nggak langsung dua-duanya mencolot ini? Kenapa kaki kanan dulu? Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Nah, ini nggak usah terlalu sibuk mencari-cari hikmahnya apa, manfaatnya apa, kebaikannya apa, nggak perlu. Yakini saja semua syariat Nabi SAW, baik itu perintah Nabi ataupun larangan Nabi SAW, pasti ada kebaikannya. Tahu nggak tahu pasti ada kebaikannya. Nah, ini akidah kita. Nah, berbeda dengan orang-orang yang rusak fitrahnya. Mereka mengatakan kalau ada hikmahnya, oke lah kita kerjakan. Tapi kalau nggak ada hikmahnya, ya ngapain kita kerjakan? Nabi nyuruh kita miara jenggot misalnya. Apa hikmahnya? Apa manfaatnya? Bahkan dari sisi kesehatan kata mereka itu nggak sehat katanya. Ini jadi tempat bersarangnya kuman, jadi tempat bersarangnya kutu kata mereka. Berarti ini Islam itu menganjurkan bersih, maka nggak perlu memelihara jenggot katanya. Ya, ini orang-orang yang suka mencari-cari hikmah, seakan-akan Nabi ketika memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu itu nggak ada tujuannya, seakan-akan seperti itu. Dan kemudian yang terakhir, annal iman yazidu wa yanqus kama huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah wallahu a'lam. Faedah yang kelima dari hadis ini bahwa iman itu bertambah dan berkurang, sebagaimana ini adalah madhabnya ahli sunnah wal jamaah. Iman bisa berkurang dan bisa bertambah. Di antara dalilnya Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surah Al-Anfal, kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman
ya adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanan mereka. Nah, ini sebutkan bertambah keimanan. Maka berarti iman itu bisa bertambah. Demikian juga dalam surah At-Taubah, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan apabila turun sebuah surat di dalam Al-Qur'an, mereka mengatakan siapa di antara kita yang bertambah keimanannya. Adapun orang-orang yang beriman maka keimanan mereka bertambah. Wahum yastabshirun, dan mereka bergembira dengan itu. Nah, ini dalil bahwa iman itu bisa bertambah. Terus apa dalilnya iman itu bisa berkurang? Nggak ada disebutkan dalam Al-Quran iman berkurang. Di hadis juga nggak disebutkan ada dalil tentang berkurangnya iman. Adanya bertambahnya iman, bertambah tadi. Terus apa dalilnya berkurangnya iman itu? Iya, tapi tidak disebutkan itu bisa mengurangi keimanan. Iya, Bang? Nah, ya dalilnya ya itu tadi yang kita sebutkan tadi. Karena tidaklah sesuatu itu bisa bertambah, berarti pasti bisa berkurang. Itu hukum sunnatullah. Ya, sesuatu yang bisa bertambah itu pasti bisa berkurang. Nah, istri bisa bertambah, bisa, dan bisa berkurang juga. Ya. Baik, jamaah, itu tadi hadis yang ke-41. Dan sekarang kita masuk hadis yang terakhir, hadis nomor 42. Qala al-mu'allif rahimahullah al-haditsu tsani wal arba'un, hadis yang ke-42. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Anas, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, kata Nabi, Allah berfirman. Ya, ini masuk dalam kategori hadis qudsi yang sudah berlalu penjelasan. Kata beliau, wa qad sabaqa ta'rifu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Kata Allah, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau sepanjang engkau tetap berdoa kepadaku dan tetap berharap kepadaku, maka aku akan ampuni engkau meskipun atau atas apa yang telah engkau lakukan di dunia. Aku akan ampuni engkau, akan aku ampuni dosa-dosamu yang telah engkau lakukan dahulu ketika di dunia, wala ubali, dan aku tidak memperdulikan. Ya, kata Allah, dan aku tidak memperdulikan. Tapi kita berhenti di sini dulu. Kita baca penjelasan dari Syekh Utsaimin. Kata beliau, ad-doa yang qasimu ila qismain. Namanya doa itu terbagi menjadi dua. Ya, doa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama doa mas'alatin wa doa ibadah. Doa masalah dan doa ibadah. Apa itu doa masalah dan apa itu doa ibadah? Doa masalah yaitu seperti engkau mengatakan kepada Allah, ya Rabbi ighfirli, wahai Allah ampuni aku. Nah, ini langsung terucap. Ya, doa-doa yang terucap. Antum mau minta apa? Minta istri lagi misalnya, nah, mau minta rumah, minta rizki, nah, itu terucap. Ini namanya doa masalah. Adapun doa ibadah yaitu adalah engkau berdoa kepada Allah tapi tidak terucap. Lantas dengan apa? Dengan ibadah yang kau kerjakan. Antum sholat. Ketika antum sholat, antum pasti mengharapkan sesuatu enggak sama Allah? Mengharapkan. Antum mengharapkan surganya Allah, antum mengharapkan dijauhkan dari neraka Allah, dan lain sebagainya. Dari sholat yang antum kerjakan itu ada harapan. Tapi terucap enggak itu? Tidak.
Ya, dengan sholat antum itu ada doa yang terselip di situ, yaitu niat antum itu tadi. Jadi ini bedanya doa masalah dengan doa ibadah. Fanahtajul an ila dalilin wa ta'lilin ala anna al-ibadah tusamma du'a. Kalau masih ada yang bingung, Ustaz, kenapa ibadah kok disebut doa? Sholat kok disebut doa? Puasa juga disebut doa? Kalau masih ada yang bingung, kata beliau, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, dalam surah Ghafir ayat 60, kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu atau Rabb kalian berkata, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan jawab, aku kabulkan doa kalian. Allah mengatakan apa? Berdoalah kepadaku. Doa ya. Di penggalan yang pertama ini Allah mengatakan doa. Perhatikan penggalan yang kedua, berubah, bukan doa lagi. Allah katakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang enggan beribadah kepada Allah. Loh, tadi doa, sekarang beribadah. Ini masih satu ayat ini. Harusnya ya, kalau memang tadi yang pertama doa, yang kedua Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang enggan berdoa kepada Allah. Harusnya kan gitu. Tapi ini enggak. Sesungguhnya orang-orang yang enggan beribadah kepada Allah. Nah, di sini kata para ulama berarti doa itu masuk ibadah. Ibadah itu adalah doa. Ya, maka ya, di ayat ini fasamma ad-du'a ibadah. Allah menyebutkan doa dengan ibadah. Kemudian juga dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya berdoa itu adalah ibadah. Nah, ini lebih tegas lagi. Dan kemudian beliau menjelaskan tentang alasan kenapa ibadah disebut doa. Ya, tapi secara ringkasnya sudah kita jelaskan tadi. Ketika kita beribadah, entah itu puasa atau sedekah atau kita haji, umroh, pasti di situ ada harapan, ada keinginan, ada cita-cita yang kita letakkan kepada Allah, kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak terucap dengan lisan. Ya, ini kurang lebihnya seperti itu kata beliau. Apapun kata Allah Subhanahu wa taala, sepanjang wahai anak Adam, sepanjang engkau berdoa kepadaku, sepanjang engkau berharap kepadaku. Ya, berharap di sini kata beliau fala budda min hadzal qaid. Ai an takuna da'iyan lillahi rajiyan ijabatih. Rajiyan ijabatahu wa amma an tad'u Allah biqalbin ghafil fa anta ba'idun minal ijabah fala budda minad du'a war raja. Diikat, doa ini diikat dengan raja, berharap bahwa doa kita diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata beliau, apabila engkau berdoa kepada Allah namun hatimu lalai, dalam artian kau tidak mengharapkan, bahkan kau tidak memperdulikan apakah doamu ini dikabulkan atau tidak, maka yang seperti ini kata beliau, nah ini bukan termasuk doa. Maka seorang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kau yakin doamu diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma lafal-lafal kosong. Yang berdoa dengan hafal dia, lafal-lafal doanya. Ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dibaca tiap pagi dan petang, dibaca sama dia. Tapi hatinya lalai. Hatinya ya tidak ada harapan terhadap doa tersebut. Hanya sekedar teks-teks kosong yang dibaca di lisan. Ya, maka tidak benar doa seperti ini, atau ya bagaimana mungkin diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita salat. Ketika kita salat, kita membaca sebuah doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Itu doa. Harusnya adabnya ketika kita mengatakan seperti itu, kita benar-benar berharap
Kita benar-benar berharap Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Namun berapa banyak kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya cuma sekedar bacaan saja, tapi hati wallahu a'lam kemana. Ya bahkan kita kalau baca Al-Fatihah nggak sadar, tahu-tahu sudah sampai amin. Ya, mau itu amin. Seperti itu amin. Ya, itu saking lalainya hati kita. Ya, maka di sini beliau mengingatkan harus diikat dengan roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, sepanjang engkau wahai anak Adam, sepanjang engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka, aku akan ampuni engkau. Ya, ghafar atau maghfirah dia satrud dam wa tajawuz anhu. Ghafar artinya adalah menutupi dosa. Ya, wa maghfirah itu diambil dari kata-kata para ulama mighfar. Mighfar ini helm penutup ketika perang itu namanya mighfar. Susunan kata yang sama dengan maghfirah, ampunan. Jadi kalau mighfar helm gunanya untuk menutupi kepala kita, maka maghfirah itu menutupi dosa-dosa kita. Ya, menutupi dosa kita. Allah akan ampuni atau aku akan ampuni kau ala maka namin ala maka namin dzunub wa taksir. Aku akan ampuni engkau atas dosa-dosa yang kau lakukan ketika di dunia. Ya, dosa-dosa atau kelalaian-kelalaian yang kau lakukan di dunia diampuni sama Allah. Wala ubali la ahtamu bidzalik, dan aku tidak memperdulikan dosamu seperti apa, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Terlanjut ke perkataan hadis yang berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya kata Allah Subhanahu wa taala, dia berkata, "Lau balagha dhunubuka anana as-sama, thumma astaghfartani, ghafartu laka." Wahai anak Adam, andai kata dosa-dosamu itu setinggi langit, ya, memenuhi langit-langit, kemudian kau beristighfar kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosamu. Ya, aku akan ampuni dosa-dosamu. Anas sama, kata beliau, yang dimaksud anas sama setinggi langit adalah atas sama, yaitu langit yang paling tinggi. Ma'an laka hina tanzur ilaiha wa qila anas sama ay as-sahab a'lahu. Ini dari makna anas sama, ada yang mengatakan yaitu langit yang paling tinggi ketika engkau melihatnya. Ada juga mengatakan awan yang paling tinggi di atas langit. Wallahu a'lam, intinya ini menunjukkan bahwa dosa seseorang benar-benar memenuhi langit. Ya, seandainya dosa ini ada bentuknya, sekali berbuat dosa ada bentuknya ini memenuhi space yang ada di bumi. Terus setiap kali dia berbuat dosa ada sejengkal bumi yang itu sampai setinggi langit dosanya tersebut. Ya, saking banyaknya orang ini melakukan dosa. Kemudian engkau yang pelaku dosa ini beristighfar kepadaku. Ya, istighfar mana yang beliau talabu minni maghfirah, yaitu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia mengucapkan astagfirullah atau dia mengatakan Allahumma ighfirli. Ya, astagfirullah, Allahumma ighfirli. Aku minta ampun kepada Allah, atau ya Allah ampuni aku. Lakin labudda min huduril qalb wa istighdharil qabr ila Allah azza wa jalla. Tapi ucapan astagfirullah bukan cuma sekedar di lisan saja. Harus dipersiapkan hatinya, itu benar-benar memang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan siksaan-siksaan yang akan Allah berikan kepada orang tersebut. Jadi kalau kita berbuat dosa di jemaah, ada sanksi yang akan diberikan Allah kepada kita, baik sanksi dunia ataupun sanksi akhirat. Itu harus kita yakini. Pelanggaran apapun di dalam agama, baik itu bentuknya perintah Allah yang tidak kita kerjakan, atau bentuknya larangan Allah yang kita kerjakan, yakini ada sanksinya. Kalau ada orang bilang, mana sanksinya? Enggak, anaknya beda sholat tak apa-apa. Kalau apa-apa, tambah dosa. Yang kau sanksinya ada sanksinya. Nah, itu disebut dengan apa? Sanksinya di akhir kan. Bahkan dia
dimanjakan, ya, nggak pernah mengerjakan perintah Allah, bahkan hidupnya bergelimang dengan maksiat, justru semakin disukseskan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartanya semakin diperbanyak, semakin diberi kesehatan dan lain sebagainya. Ini disebut apa? Istidraj. Ya, sama sekali jadi jumum min haitsu la ya'lamun. Yang kami berikan mereka istidraj dalam kondisi mereka tidak sadar. Allah juga mengatakan hatta idza farihu bima utu, atau fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kami bukakan pintu-pintu segala sesuatu, sehingga mereka ketika bergembira dengan pencapaian mereka, kami angkat atau kami cabut nyawa mereka dalam kondisi mereka tidak siap ketika dicabut nyawanya. Ya, maka ketika seorang mengatakan astagfirullah, itu harus dipersiapkan, artinya benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk supaya dosanya diputihkan, ditutup dosanya, diampuni sama Allah, tidak diberikan punishment, tidak diberikan sanksi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma sekadar astagfirullah, atau malah dibikin lagu astagfirullah, dibikin lagu malah. Mana ketundukan kepada Allah, mana takutmu akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga harus hati ini menunjukkan fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, butuh kepada Allah. Jangan mengatakan Allahumma ighfirli wa illam tasya fala ubali, atau misalnya ya Allah ampuni aku, tapi kalau kau nggak mau ampuni aku, ya sudah terserah kau. Nggak boleh jadi. Harus menunjukkan fakirnya kita, jangan sok, ya, jangan merasa sok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Kata Allah, wahai anak Adam, sesungguhnya apabila engkau datang kepadaku di hari kiamat kelak, di akhirat kelak, dengan membawa dosa sepenuh bumi, dosanya kalau ditimbang ini sepenuh bumi, kemudian kau menemui aku di akhirat dalam kondisi dosamu meskipun sepenuh bumi itu, kau tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kau bukan mati di atas kesyirikan kepada Allah, maka aku akan datang, kata Allah, kepadamu dengan membawa ampunan yang seluas sepenuh bumi juga. Ya, aku akan mengampuni kau, akan membawakan ampunan dengan seluas bumi. Terjemahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita singkat tentang pentingnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang berapa menit? 4 menit. Ya, di sini kata beliau pentingnya seorang mati di atas tauhid dan bukan mati di atas kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa yang itu merupakan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mati belum bertobat dari dosa syirik itu. Bagaimana firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan belum bertobat dari kesyirikannya. Awas, bukan Allah tidak mengampuni dosa syirik, enggak. Kalau dosa syirik, kemudian dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, yang tidak. Yang para sahabat itu kebanyakan adalah mantan musyrikin. Dia pun sama Allah. Cuma yang jadi masalah syiriknya dibawa sampai mati. Ya, dia belum bertobat, ketika mati dia belum bertobat dari perbuatan syirik. Ini yang tidak akan diampuni. Meskipun dosa-dosa maksiatnya nggak pernah atau sedikit, nggak pernah zina, dia nggak pernah berdusta, akhlaknya baik, masya Allah, murah senyum, tapi mati dalam kondisi syirik. Nah, ini tidak akan diampuni sama Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Adapun yang levelnya di bawah kesyirikan, biasa diterjemahkan Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik. Ini salah. Ma duna dzalika artinya yang levelnya di bawah kesyirikan. Tapi kalau levelnya sama dengan kesyirikan, meskipun itu bukan syirik, tetap tidak diampuni. Contoh misalnya seorang
syirik namun selevel dengan kesyirikan menyebabkan seorang keluar dari Islam. Dia melakukan dosa yang menyebabkan dia keluar dari Islam, mencaci maki syariat, ya, atau menginjak-injak mushaf misalnya. Syirik tidak menginjak-injak mushaf itu, bukan kekufuran, tapi tetap tidak diampuni sama Allah. Ada pun yang levelnya di bawah kesyirikan, seperti misalnya berzina, kemudian mencuri dan lain sebagainya, ada peluang diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak diampuni, dia tetap disiksa di akhirat. Namun nanti pada akhirnya dia ditentas dari neraka itu, kemudian dimasukkan ke dalam surga selama masih ada tauhid, maka diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Kita jangan banyak Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak, namun karena cukupkan penjelasan dari anak pribadi itu rangkuman dari apa yang disampaikan oleh Syekh ini. Alhamdulillah, kajian kita Arba'in 42 tadi, Arba'in Nawawi, alhamdulillah salat tuntas 14 mulai tahun berapa? Seingat anak 2016. Ya, seingat anak 2016. Ya, 5 tahunan. Alhamdulillah kita diberi umur sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman jangan terlalu bangga dengan pencapaian sudah tuntas menyelesaikan syarat arba'in nawawiyah. Masalahnya diamalkan apa enggak itu aja PR bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan berikutnya setelah Ramadan nanti akan kita publish, kita publikasikan apa pembahasan setelah kajian kita arba'in nawawiyah ini. Terkadang Allah akan miswak, insyaallah kita jumpa lagi setelah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam kondisi sehat dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah dengan baik di bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal saleh kita. Kita keluar dari bulan Ramadan dalam kondisi semua dosa-dosa kita diampuni sama Allah dan semua amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa lihada subhanallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi